Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Pemasaran dan keuangan. Target pasar. Pada Matahari Department Store menargetkan seluruh keluarga Indonesia yang berada pada kelas ekonomi A sampai C, mulai dari ayah, ibu, anak perempuan, laki-laki, remaja, serta anak-anak di bawah 14 tahun. Namun, target yang disasar Matahari Department Store adalah para wanita atau ibu dengan usia produktif serta memiliki interest yang lebih terhadap gaya atau fashion berpakaian. Lalu analisis SWOT PT Matahari Department Store. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia yang banyak disertai dengan harga produk yang relatif terjangkau membuat penjualan produk perseroan terus berkelanjutan. Yang kedua, pasar Indonesia yang besar memungkinkan untuk mendapatkan market share yang besar. Yang ketiga, hubungan dengan pemasok yang telah terjalin. Analisis SWOT yang kedua yaitu kelemahan. Yang pertama, terbatasnya kemungkinan penambahan gerai-gerai di lokasi yang strategis yang merupakan pusat pembelanjaan yang sering dikunjungi. Yang kedua, minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih menguasai bidang retail department store. Analisis SWOT yang ketiga yaitu peluang. Yang pertama, proses bisnis retail yang masih menyajikan pertumbuhan investasi maupun omset yang cukup baik, sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia. Yang kedua, penggunaan kartu kredit sebagai tren masyarakat saat ini. Yang ketiga, perkembangan fashion yang tiada pernah berhenti. Analisis SWOT yang keempat yaitu ancaman. Yang pertama, perseroan memiliki pesaing-pesaing yang berskala besar atau internasional. Yang kedua, pesaing utama perseroan adalah PT Metro Realty dan PT Rimo Catur Lestari dan lain-lain. Yang ketiga, peraturan pemerintah yang dapat berubah-ubah, terutama untuk segi ekspor dan impor. Yang keempat, kemungkinan terjadi krisis ekonomi di masa mendatang. Yang kelima, resiko bencana alam yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia dapat mengakibatkan pendistribusiannya terhambat. Strategi usaha dengan segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, market segmentation. Setiap pembeli di pasar memiliki keinginan, sumber daya, lokasi, sikap dalam membeli yang berbeda-beda. Segmenting consumer market ada beberapa variabel utama, yaitu geographic segmentation, yang kedua demographic segmentation, yang ketiga psychographic segmentation, yang keempat behavioral segmentation. Yang kedua, segmenting business market. Konsumen dan pemasar bisnis menggunakan banyak variabel yang sama untuk menentukan pasar lokal. Yang kedua, market targeting. Kebutuhan yang sama atau karakteristik di mana perusahaan memutuskan untuk melayani konsumen tentang apa yang mereka inginkan. Jenis strategi target pasar yaitu ada undifferentiated marketing, yang kedua differentiated marketing, yang ketiga concentrated marketing, yang keempat micro marketing. Yang ketiga tentang positioning. Positioning yaitu di mana perusahaan menyusun penawaran pasar untuk menempatkan posisi bersaing dengan kompetitor yang dapat tertanam di benak konsumen. Langkah-langkah positioning terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang berada di mana untuk membangun posisi. Yang kedua,
memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Yang ketiga, memilih strategi positioning secara keseluruhan. Sekarang tentang promosi dan pemasaran. Dengan cara apa promosi dan pemasaran dilakukan oleh PT Matahari Department Store? Salah satu strategi pemasaran Matahari yaitu pemberian diskon bagi konsumen atau pembeli pada semua produknya. Matahari Department Store saat ini memiliki puluhan bahkan hampir 100 outlet tersebar di seluruh Nusantara. Strategi pemasarannya diantaranya pertama lokasi. Sebagian besar lokasi dari PT Matahari Department Store sangat mudah ditemui. Contohnya di Solo seperti Solo Grand Mall, Hartono Mall. Yang kedua tentang harga. Harga yang dibanderol dari produk yang dikeluarkan oleh Matahari Department Store cukup murah bagi para peminat fashion. Yang ketiga, model baju. Semua model baju yang ada atau yang tren saat ini sudah masuk ke dalam departemen Matahari Store. Yang keempat tentang diskon harga. Setiap awal bulan, akhir bulan, atau hari kemerdekaan, hari besar, Matahari Department Store menyediakan atau memberikan diskon yang besar-besaran. Yang terakhir, media untuk pemasaran. Media pemasaran PT Matahari Department Store bisa berupa sosmed, web, iklan, koran. Contohnya sosmed. Mereka memberitahukan kepada para peminat fashion dari story Instagram agar para kalangan yang peminat fashion mengetahui bahwa ada diskon besar-besaran. Tentang manajemen anggaran, jumlah modal yang dikeluarkan oleh Matahari Department Store. Untuk pengeluaran belanja bahan, Matahari membelanjakan antara 1 miliar hingga 15 miliar untuk belanja modal pembukaan setiap gerai baru. Untuk merenovasi gerai sekitar 9 miliar hingga 13 miliar. Untuk biaya-biaya operasional, tenaga kerja, bunga pajak, termasuk tarif pajak yang berlaku selama periode 2018 yaitu 30,3% dan untuk 2019 22,5%. Lalu penentuan harga jual produk. Harga jual produk menentukan strategi penetapan harga yaitu skimming pricing, yaitu menetapkan dengan harga yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh segmen pelanggan potensial yang tidak sensitif harga. Jika mereka benar-benar peminat fashion, mereka akan tetap membelinya. Yang kedua, penetration pricing, yaitu menetapkan harga yang relatif rendah untuk menarik pelanggan baru agar mencoba produk Matahari Department Store.